Drive. Masih bersama dengan Mbak Inci di sini, owner dari Laku ya. Dan kalau tadi kita udah ngobrol sedikit soal Laku dan juga konsepnya mereka seperti apa gitu ya. Saya penasaran. Jadi akhirnya Laku ini resmi dibuka ya, punya satu offline store gitu ya, satu tempat nongkrong untuk ya tadi seperti kita katakan brunch spot. Itu di tahun berapa? Itu di tahun 2017. Di bulan 4 itu mulai kita running dan fix sudah berubah namanya jadi Laku Patisserie. Oke. Nah, apa yang kemudian menginspirasi jadi namanya Laku Patisserie? Apa ya? Jadi dari sekian banyak nama yang kita saring, jadi pada saat itu, pada zaman itu kayak kalau pakai 2 kosakata terlalu panjang, jadi kayak ada spare kayak ini gitu. Yes. Jadi akhirnya cari, jadi kayak apa nih yang kira-kira satu kali sebut saja? Satu kali sebut. Terus orang ingat gitu, gampang. Iya, satu kali sebut, maknanya selalu positif dan juga selalu ditambah diselipkan doa di setiap kali orang sebut. Jadi laku gitu. Jadi sebelum kita menentukan laku, kita selalu ulang setiap hari sebelum menentukan kayak laku enak nggak sih didengar laku. Saya mau ke Laku. Kok dari mana sih? Dari Laku. Sudah laku gitu. Oke. Akhirnya Laku dipilih. Tojeng nih. Laku. Alhamdulillah. 2017 ke 2021 berarti udah 4 tahun ya. Sudah 4 tahun. Congratulations. Terima kasih. Dan nanti ini ini udah buka atau belum sih cabang yang kedua? OTW 2 hari lagi. Oke. 2 hari lagi. Kemarin kita baru syukuran. Nanti ini masih 20, 21 masih training, masih bebenah-bebenah sedikit karena masih penyesuaian dari small business ke mungkin agak sedikit agak spesies. Ada scaling up proses di situ betul. Ya. Akhirnya udah di usia keempat ini Laku akhirnya punya satu cabang baru lagi nih, brunch spot baru lagi nih di Danau Tanjung Bunga ya? Iya, Jalan Danau Tanjung Bunga nomor 28 di Kotak Building. Oke, berarti dekat-dekat sama Masjid Cengho nih. Ya nggak sih? Selurusan. Oke, baik. Nah, kemudian perjalanan membangun bisnis itu kan nggak mudah ya. Asli. Mungkin dulu awal-awal gitu karena hanya hobi aja nih buat kue, hobi aja baking ya udah dijualin gitu ya. Kalau enggak, kalau lagi mau ya baru dibawa penorder. Akhirnya sampai hari ini juga saya yakin ada proses yang panjang dari Inci dan juga sahabat Dani. Gitu. Dani ya? Iya, namanya Dani. Sama Dani akhirnya kita merger, kita kerja bareng nih gitu. Apa sih tantangan di awal-awal kalian akhirnya memutuskan untuk barengan membangun bisnis ini? Dari semuanya sih yang paling penting atau tantangan yang paling kita rasakan adalah tadinya kan kita jalan sendiri ya, punya ego sendiri, punya prinsip sendiri kan. Terus kita merger. Jadi artinya ada 2 kepala di situ, ada 2 ego, ada 2 prinsip di situ. Jadi yang paling pertama adalah cara mengatasi atau menekan ego gitu. Jadi gimana semua ego ini disatukan, semua prinsip dari 2 kepala ini kita satukan, duduk sama-sama. Terus dicari nih, Laku sebenarnya ini apa sih ininya? Apa egonya, apa prinsipnya gitu. Jadi sudah tidak, ketika Laku hadir sudah tidak ada 2 kepala di situ, jadinya satu. Itu yang paling paling berat lah di awal-awal. Gitu. Jadi kalau kita membiarkan ego, otomatis ini tidak berjalan panjang gitu. Berarti yang dikedepankan bukan ego masing-masing nih. Iya. Saya Inci, saya Dani, saya maunya gini enggak? Iya. Tapi gimana visi dan misi Laku itu sendiri? Iya, betul. Jadi kayak ada Laku seperti apa gitu ya. Betul. Jadi kayak
kadang-kadang kalau saya lagi kita harus begini, ada satu yang harus cooling down, kayak enggak, kayaknya kita harus begini deh karena faktor keuangan harusnya kita begini, sabar dulu atau bagaimana gitu. Atau salah satunya yang kayak masih mager atau apa, kita enggak bisa mager karena ada karyawan apa segala macam. Jadi harus ada kayak satu sama lain saling ini. Saling membakar ceritanya. Gitu. Karena saya juga salah satu yang juga percaya mending berkelahi di awal deh. Iya. Gitu daripada nanti tengah-tengah, ya kan? Beres di awal aja dulu, berkelahinya di awal. Jadi kedepannya enak nih jalannya. Dan saya yakin juga pasti masing-masing dari Inci dan Dani punya punya partnya masing-masing nih di Laku. Gitu. Ada pembagian divisi, mungkin pembagian job gitu ya. Itu seperti apa? Kalau saya sama Dani berhubung karena saya basically di dapur, di operasional, jadi lebih banyak turun ke lapangan. Kalau untuk Dani karena dia anaknya lebih art gitu kan, jadi kalau bikin cake jadi harus lebih spesifik, terus lebih kayak gitu. Jadi untuk operasional PIC-nya dikasih ke Inci. Iya. Tapi kadang juga kalau sesuai kondisi, misalnya kayak kalau saya lagi tidak berada di Makassar atau gimana, change posisi, jadi kayak Dani nanti bagian depan ya, saya bagian back office aja gitu. Jadi tinggal komunikasi diatur. Dan untuk masalah marketing, keuangan dan lain sebagainya masih dihandle bareng-bareng? Masih. Jadi kita berdua percaya bahwa bisnis bisa berjalan itu ketika kita turun langsung, bukan istilahnya micromanaging ya. Tapi memang ya karena ini bisnis kita, memang semuanya harus ditahu nih seluk-beluknya. Bahkan misalnya kayak sedikit, ya bukan pelit juga, tapi mesti ditahu nih ini peruntukannya untuk apa. Jadi biar ketahuan aliran ininya, pos ininya, biar benar-benar. Bahkan jelas. Sampai sesendok gula pun ini mau kemana nih gula ini, gitu ya. Harus kita tahu, benar kan? Harus tahu, walaupun misalnya kayak tapi beruntungnya kita di Laku, karyawannya juga alhamdulillah sampai sekarang masih 80% yang ikut sama Laku dari awal sampai sekarang tuh masih ada. Berapa orang semua total karyawan sekarang yang di-hire? Untuk Laku dari awal ya 2014 itu ada 15 orang. Laku waktu itu belum nama Laku ya, berarti 2014? Enggak, sudah nama Laku. 2017. Sorry. Sorry. Makanya agak bingung nih. 2017 berarti berapa? 15 orang. 15 orang. Jadi dari 15 orang itu tersaring sampai sekarang sekitar 13 orang. Yang dari awal. Kemudian itu di pertengahan jalan itu sampai badai pandemi pun mereka masih bertahan. Itu yang kayak aduh. Mereka loyal sekali ya. Jadi kayak tidak bisa terbayarkan lah loyalitas. Dan totally selain 13 orang yang memang dari awal ikut berjuang bersama Laku, sekarang dari 13 menjadi berapa orang nih yang udah menjadi bagian dari Laku? Sekarang ya kalau yang di Tanjung itu sekitar 25-30 orang. Kita masih open recruitment juga. Karena kebetulan tempatnya juga menurut kami itu sangat luas gitu. Jadi butuh banyak tambahan tenaga. Mungkin sekitar 30 orang kita masih open. Wow. Ini itu di luar dari Laku yang pertama ya. Berarti ini memang kita bisa simpulkan masih akan terus berkembang gitu ya. Semoga dari 13 ke 30 jadi 300. Cabangnya juga bukan hanya 2, tapi ada di mana-mana gitu ya. Kalau mau cari brunch spot yang enak, kue-kue pastry-nya yang signature gitu ya, khas dari Laku, ya carinya di Laku dimanapun itu, ada cabangnya di mana-mana. Oke, luar biasa. Nah, kemudian suka dukanya seperti apa sih? Nanti kita akan gali lagi ceritanya ya. Boleh Anda ikutan bersama kami langsung ke YouTube channel Smart FM Makassar. Kita lagi live streaming sekarang, jangan lupa di like dan juga subscribe. Sayang, sini kidule. Apa sih mama nah? Ini kan akhir tahun mi ini toh pasti bisa maki pergi honeymoon toh. Lamanya mi kodong tertunda rencana ya. Ada mi rencanaku aja pergi